disiarkan langsung dari channel Rumah Belajar Streaming. Inilah program belajar online bersama Guru Tanggap Corona Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan kami di acara belajar online di channel YouTube Rumah Belajar Streaming bersama relawan tanggap Corona Indonesia. Acara ini didukung oleh PGRI Pusat Jakarta dan juga Komisi 10 DPR RI yang membidangi pendidikan dan olahraga. Nah, pada kesempatan kali ini saya Kasno dari SMK Farmasi Samarinda selaku host, dan saat ini ditemani dengan moderator dengan Miss Nopi. Dan juga pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Bapak narasumber kita, Bapak Jumadin. Beliau adalah dari Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi yang sangat menarik. Nah, pada kesempatan kali ini, marilah pemirsa se-Nusantara, 1 jam ke depan akan kami serahkan sepenuhnya kepada pemandu moderator kita, yaitu Miss Nopi. Kepada Miss Nopi, saya persilahkan. Ya, halo Pak Kasno, suara saya sudah masuk? Sudah masuk. Oh ya Pak, terima kasih kepada Pak Kasno dari SMK Farmasi selaku host kita pada hari ini. Selamat sore peserta live streaming. Hari ini kita akan membahas tentang strategi membangun usaha untuk pemula yang akan dipaparkan oleh narasumber kita, Bapak Jumadin SPD MPD, yang merupakan dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Selamat sore Pak Jumadin. Sore. Kedengaran, Pak? Silakan. Kenapa Pak? Kedengaran aja suara saya. Ya, kedengaran Pak. Oke, sip. Silakan Pak, dimulai pemaparannya. Dipersilahkan kepada Bapak Jumadin. Ya, terima kasih kepada teman-teman host Bapak Kasno dan moderator Miss Nopi. Kalian semua hebat. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, terlebih dalam kondisi negara kita yang sedang tertimpa musibah corona. Terhormat juga Pak Yahya yang menjadi volunteer pendidikan, sangat menginspirasi dan mendorong saya juga untuk terlibat di kegiatan ini dengan fasilitator termasuk Mbak Novi. Ya, saya kira terima kasih atas ini semua, atas saya diikutkan berpartisipasi di sini untuk berdiskusi, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman mengenai tentang bagaimana kita menjadi pengusaha mulai dari nol atau menjadi pengusaha pemula. Kalau kami di akademik membahasakannya bagaimana kita menjadi entrepreneurship, menjadi wirausaha. Ya, keseharian kami yaitu pengajar di Universitas Negeri Makassar, pengampu mata kuliah kewirausahaan, manajemen industri, profesi keguruan, dan beberapa mata kuliah praktek yang berhubungan dengan teknik otomotif, yang berhubungan dengan keterampilan dan skill khususnya di bidang teknik otomotif. Ya, para pendengar sekalian yang sementara sekarang mendengarkan dan Bapak semua, Ibu, menjadi pengusaha merupakan satu pilihan yang sangat bijak untuk hari ini. Terlebih kondisi negara kita, Indonesia sekarang lagi kena dampak, salah satu dampak yang sifatnya mendunia, yaitu penyakit corona, dan memberikan satu efek ekonomi yang sangat besar, di mana banyak kondisi di mana para pekerja itu mengalami PHK, ada yang diberhentikan dari tempat kerjanya, sehingga beliau tidak mampu lagi untuk bagaimana mendapatkan income di musim yang lagi dilanda oleh pandemi corona ini. Kenapa? Bagaimana untuk kita menjadi pengusaha, sebelumnya kita harus melihat bagaimana sih posisi kita di Indonesia. Posisi Indonesia di mata dunia.
Indonesia itu dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber dayanya, yang kaya akan mulai dari sumber daya manusia yang melimpah, kurang lebih 260 juta jiwa, 268 juta jiwa penduduk Indonesia. Nah, kemudian nomor 4 terbesar di dunia setelah Cina yang mencapai 1,4 miliar, India 1,3 miliar, Amerika Serikat yang mencapai 333 juta jiwa. Ini merupakan sumber daya yang sangat potensial untuk bagaimana kita menjadi satu negara yang maju. Nah, salah satu faktor pendukung menjadi negara yang maju adalah kemampuan menciptakan suatu negara untuk menciptakan pengusaha, wirausaha. Artinya apa? Dengan wirausaha, ekonomi itu bisa tumbuh, sehingga tidak menjadi pilihan lagi bahwa harus misalnya yang enak itu menjadi PNS misalnya, menjadi karyawan, tetapi bisa mempekerjakan orang itu sesuatu yang sangat mulia. Nah, itulah bagaimana posisi Indonesia di mata dunia. Nah, seterusnya Indonesia ini kan selain dari komunitas kemampuan kekayaan sumber daya manusianya, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya kekayaan yang banyak, mulai dari bagaimana Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis di dunia yang dibatasi oleh 2 samudra dan dua benua. Nah, ada benua Australia dan benua Asia sendiri di mana Indonesia berada di tempat itu. Nah, ini merupakan wilayah yang strategis sebagai wilayah perdagangan dunia. Nah, kemudian 2 samudra, negara Indonesia sebagai negara maritim itu memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Mulai dari kekayaan alam ini banyak dimiliki oleh Indonesia, baik sifatnya itu dari laut, bagaimana kandungan buminya, ada yang kekayaan alamnya berupa hayati, kemudian limpahan tambang itu sangat besar, limpahan tambangnya sangat besar karena akibat dari dia melewati garis khatulistiwa. Negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa itu memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Sebagaimana kalau kita belajar di ilmu geografi, dan itu semua mengajarkan kita bagaimana bahwa Indonesia ini sangat kaya. Nah, gitu kan? Nah, bagaimana misalnya di Pulau Kalimantan kaya akan sumber daya batu baranya, perkebunan sawitnya, Pulau Sumatera kaya akan sumber daya gasnya, Aceh khususnya, Sulawesi dengan nikelnya, Papua dengan sumber daya emasnya. Nah, itu semua pemetaan. Kalau kemudian Jawa dengan gasnya dan manusianya, itu semua dielaborasi menjadi kekayaan sebagai bangsa Indonesia. Ini menjadi satu kebanggaan tersendiri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia ini wujud kebanggaan kita dengan kekayaan alam ini. Nah, kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi dunia, hari ini Indonesia pasti otomatis mengalami penurunan yang sangat drastis terlebih dengan pandemi corona ini. Sehingga kita dalam situasi seperti ini, dengan dampak yang akan besar ini, maka pemerintah pasti akan mengalami kegairahan khususnya dalam bidang ekonomi. Inilah yang menjadi suatu keprihatinan kita salah satunya. Nah, bagaimana ke depannya dengan kekayaan alam ini kita harus berbangga sebagai bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita melihat kondisi pada zaman milenial hari ini, kita ini berada pada zaman industri 4.0 menuju industri 5.0, nah di mana interaksi sosial itu semakin tidak terbatas. Nah, contohnya seperti yang kita lakukan pada hari ini. Ini satu perkembangan teknologi yang sangat pesat dan menyentuh sendi-sendi kehidupan kita.
saya dengan Pak Kasno misalnya, saya dengan Pak Yahya, itu sebelumnya nggak pernah kenal, tetapi lewat satu bidang usaha yang perkembangannya pesat di IT ini, kita bisa saling mengenal. Nah, ini semua bentuk kekayaan yang kita miliki. Nah, jadi itulah kenapa kita sangat mendorong dengan peluang-peluang yang besar itu tadi, potensi wirausaha, potensi kita menjadi pebisnis, potensi kita kalau bahasa dulunya mungkin kita biasa mendengar pedagang gitu kan, tetapi sekarang dengan perkembangan industri 4.0 ini lebih dikenal dengan entrepreneurship. Nah, dari kekayaan alam Indonesia ini masih banyak penduduk kita yang miskin. Kenapa sih kita mengalami banyak penduduk miskin? Meskipun memang betul bahwa setiap tahun mengalami penurunan kurang lebih 1-2%. Penduduk miskin hari ini di Indonesia itu mencapai 24,79 juta jiwa atau 9,22% dari total jumlah penduduk yang ada di Indonesia dari 268 juta jiwa itu tadi. Artinya apa? Kalau kita mungkin jalan-jalan di balik gedung-gedung yang mewah misalnya di Jakarta, ternyata ada perkampungan-perkampungan yang kumuh, di bawah jalan-jalan tol ternyata ada masyarakat-masyarakat miskin yang tinggal di sana. Misalnya kalau kita di Makassar, jalan ke daerah-daerah di balik pertokoan-pertokoan yang mewah, ternyata ada satu perkampungan-perkampungan yang sifatnya itu komunal dan tidak menggambarkan satu situasi sosial yang sangat menggambarkan kemirisan kita. Kemudian di jalan misalnya masih banyak pengemis-pengemis, masih banyak anak-anak yang terlantar. Itu semua membutuhkan jiwa sosial kita, itu membutuhkan satu sentuhan. Kalau ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk selalu menurunkan, tetapi kita juga sebagai manusia harus punya effort yang lebih. Apa langkah yang kita bisa lakukan sehingga hal ini bisa kita kurangi, membantu pemerintah untuk mengurangi hal tersebut sehingga kita dapat berkontribusi besar terhadap kemajuan negara. Nah, mungkin kita bisa lihat Pak, bagaimana satu profil kemiskinan di Indonesia. Nah, profil kemiskinan di Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan. Nah, gitu kan? Setiap tahun mengalami penurunan, di mana kalau tahun 2019 ini jumlah penduduk miskin tadi 24,79 juta. Nah, dari 24,79 juta ini itu tersebar pada perempuan misalnya. Perempuan ternyata lebih banyak perempuan yang taraf hidupnya lebih bagus dibanding dengan laki-laki. Secara kalau kita berbicara secara kodrati, tingkat kehidupan laki-laki itu harusnya lebih tinggi dibanding perempuan karena laki-laki ini sebagai pendorong, penanggung jawab. Sementara perempuan itu adalah pendamping. Kalau itu adalah hal yang harusnya kita koreksi diri kita. Artinya apa? Bahwa penduduk manusia perempuan itu lebih produktif dibanding dengan laki-laki berdasarkan profil data kemiskinan yang terbaru. Kemudian data kemiskinan yang selanjutnya yaitu bagaimana berdasarkan pada tingkat pendidikan. Nah, berdasarkan pada tingkat pendidikan ini, kalau SD kan sekarang kewajiban pendidikan itu adalah minimal 12 tahun lah. Nah, harusnya bahkan kalau perlu ditingkatkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi dari 12 menjadi 4 tahun sehingga 16 tahun. Sehingga karena kenapa? Pendidikan ini sebagai jalan paling ampuh untuk menghilangkan sekat-sekat sosial. Nah, kita bisa melihat pengangguran itu pada tingkatan SD kurang lebih 22,4 juta jiwa. Kemudian pada tingkatan SMP, pendidikannya SMP kurang lebih 4,75. Nah, pada tingkatan SMA
itu 7,92. Pada tingkatan SMK 10,42. Nah, kalau kita membaca antara SMA dan SMK ini juga perlu kita kritisi secara mendalam. Kenapa? SMK diciptakan, didesain bagaimana menjadi tenaga kerja yang memiliki skill yang siap kerja. Itu bagaimana, makanya program SMK itu adalah, motonya SMK kan siap kerja, siap pakai. Artinya kalau dia diberikan satu tanggung jawab bekerja, maka dia siap bekerja. Nah, ini penting untuk kita koreksi. Kenapa pada tingkatan pengangguran SMK ini sangat meningkat, sementara program pemerintah, terlebih sekarang program pemberdayaan manusia hari ini, khususnya di bidang pendidikan, bagaimana mendorong vokasional. Vokasional itu bagaimana kita memiliki satu skill. Nah, sementara dilihat dari statistik, ternyata banyak pengangguran juga pada tingkatan SMK. Kemudian pada tingkatan diploma, ada kurang lebih 5,9%, 99%, artinya kurang lebih 6%. Nah, kemudian pada tingkatan universitas, 5,67%. Artinya apa? Proses pendidikan kita ini masih menyumbang pengangguran. Setelah selesai masih banyak angkatan kerja yang tidak langsung terserap di dunia kerja. Nah, inilah yang harus kita perhatikan seksama sebagai tenaga pendidik, sebagai tenaga dosen, misalnya sebagai tenaga pendidik, kita bagaimana memberikan gambaran masa depan ke siswa-siswa kita, bahwa beginilah situasinya di dunia kerja, begini situasinya, sehingga mereka harus tangkap, harus siap sebelum terjun ke dunia kerja. Nah, karena masa tunggu ini masih terlalu panjang, ya, masih banyak kontribusi. Artinya pendidikan ini banyak alumni kita, banyak alumni dari pendidikan ini tidak terserap ke dunia kerja. Entah apapun alasannya, misalnya ada mungkin alasannya yang belum saatnya saya bekerja, masih ada orang tua saya yang biayai. Tetapi itu harus kita persiapkan sejak dini supaya kita ini bisa mengangkat kesejahteraan kita masing-masing. Ya, sehingga kalau seperti itu kembali kita menjadi pertanyaan, apakah kita bangga sebagai bangsa Indonesia? Nah, tentu kalau itu semua kita harus tetap bangga dengan hal itu. Tetapi bagaimana caranya kita berkontribusi terhadap kemajuan negara ini? Itulah hal yang harus kita perhatikan sehingga kita ini bisa untuk memberikan kontribusi besar, bisa mengupgrade diri kita masing-masing untuk bagaimana supaya kita ini bisa berbuat yang lebih dari apa yang kita bisa lakukan hari ini. Nah, itulah tadi, sehingga tetapi memang banyak ironi yang terjadi di Indonesia. Nah, kan? Dari kebanggaan itu tadi, Indonesia kan sebagai bangsa yang besar, kaya sumber daya alam, letak strategisnya tadi, tetapi belum menjadi negara yang maju. Sekarang presiden kita, Bapak Presiden Jokowi, salah satu tagline-nya bagaimana kita menjadi negara yang berkemajuan. Nah, tentu menjadi negara yang berkemajuan ini harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Kita semua ini berperan, Pak Kasno, Miss Nopi, Pak Yahya, dan ini saya rasa apa yang kita lakukan hari ini itu akan mendorong ke arah hal tersebut. Diskusi kita hari ini, live kita hari ini, itu akan mendorong ke arah sana. Kita mendorong ke arah sana. Bagaimana kita menjadi pendorong institusi pendidikan, mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi, itu punya tanggung jawab yang sama. Punya tanggung jawab untuk bagaimana mendorong negara kita ini menjadi negara yang maju dengan menguatkan pendidikan kita, dengan menguatkan kewirausahaan kita. Karena kenapa? Ujung-ujungnya dari sebuah proses pendidikan, mau tidak mau, suka tidak suka adalah bagaimana kita bekerja, memiliki penghidupan yang layak. Sehingga kita tidak tergolong dalam kerangka masyarakat yang miskin itu tadi, kurang lebih 24 juta jiwa itu tadi. Nah, itulah yang harus kita hindari dengan memperkuat kemampuan kita, bagaimana mengupgrade diri kita untuk supaya kita ini siap dengan tantangan masa depan. Terlebih ke depan dengan pandemi corona ini, pasti otomatis kita mengalami resesi ekonomi yang sangat besar. Hari ini memang belum kita pikirkan terlalu bagaimana itu ekonomi.
karena yang difokuskan adalah bagaimana pandemi corona ini harus selesai. Tetapi setelah pandemi corona selesai, maka praktis efeknya paling terbesar adalah efek ekonomi. Nah, efek ekonomi ini bisa tumbuh. Nah, maka salah satunya adalah bagaimana kita mendorong menciptakan pengusaha-pengusaha baru. Nah, sekarang ada kartu program prakerja untuk bagaimana sekarang digalakkan pendaftaran prakerja. Nah, prakerja ini nanti akan mendapatkan pelatihan skill. Setelah dia skill, ya bisa apakah mendaftar di perusahaan ataukah membuat usaha sendiri. Nah, disitulah peluang-peluang yang akan menjadi bagaimana mendorong kemajuan negara kita ini. Nah, jadi seperti itu, Pak. Ironi yang besar ini kita harus sekarang berhentikan. Kita harus stop minimal dalam pikiran kita, sudah niatan kita, kemudian perilaku kita untuk stop bahwa kita harus mengarah ke negara yang berkemajuan. Kita tidak boleh lagi tidak peduli ada saudara kita misalnya, ada tetangga kita, di lingkungan kita harus saling mendorong bagaimana mengarah kita kepada kesejahteraan yang lebih bagus. Nah, sebelum mengarah kita bagaimana menjadi pengusaha, nah, mungkin kalau kita hari ini dalam dunia pendidikan, itu kan, Mas Menteri kita, nah, itu kan Mas Menteri kita, Nadiem Makarim, salah satu Menteri Pendidikan yang sangat muda, di dunia pun mungkin dia termasuk golongan pendidikan, Menteri Pendidikan yang sangat muda. Dan gebrakannya gebrakan yang sangat-sangat progresif, kampus Merdeka, Merdeka Belajar, nah itu semua adalah bagaimana kita ini didorong untuk menyiapkan satu sumber daya manusia yang siap akan tantangan masa depan. Nah, jadi bisa kita lihat banyak hari ini anak-anak muda kita itu memiliki kemampuan-kemampuan. Kita tahu bahwa Mas Nadiem misalnya itu adalah seorang pendiri Gojek yang terjun di debat, orang yang terjun dalam dunia wirausaha, orang yang siap berwirausaha. Orang yang siap berusaha ternyata dia berangkat dari satu pikiran yang sederhana. Suatu hari dia mau melakukan satu perjalanan. Gitu kan? Dia melakukan satu perjalanan ke suatu tempat, tetapi dia butuh yang cepat. Ternyata naik ini misalnya naik yang biasa itu yang Jakarta itu yang apa namanya ini bus mini, itu kan pasti lambat. Dari kekedahan berada di suatu kota yang sangat macet, Mas Nadiem ini punya pikiran yang sangat cerdas. Ini setelah saya membaca sedikit autobiografinya, ternyata dia gelisah dengan satu kondisi sosial itu tadi, ketika mau bepergian, ternyata dengan menghadapi kondisi yang macet, dan sementara dia butuh yang cepat, maka dan tingkat privasi yang eksklusif, maka dia menghadirkan satu e-commerce yang namanya Gojek. Nah, dia berangkat dari situ. Nah, inilah yang mendorong kita semua sebagai pendidik mungkin harus memberikan inspirasi. Bagaimana yang pemilik Tokopedia, bahkan kalau pemilik Tokopedia waktu awal-awal bahasanya sederhana, Pak. Mulai aja dulu, pengen main gitar, main musik, mulai aja dulu. Pengen jadi pengusaha, mulai aja dulu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang berani untuk melakukan satu terobosan yang sangat positif. Sehingga itulah tadi. Bahkan dalam sunnah Nabi kan itu dijelaskan bahwa Nabi sudah menjelaskan bahwa dalam proses pencarian rezeki itu ada 10 dan 9 ada di pasar. Nah, artinya apa? Kita harus banyak berusaha. Sehingga tadi menjadi entrepreneurship merupakan pilihan yang sangat bijak untuk mendukung kemajuan bangsa dan negara. Jumlah entrepreneurs Indonesia sudah mencapai 8,6 juta jiwa. 3,1%, melewati standar internasional dari seluruh di dunia. Tetapi tadi negara ini presiden sudah mengarahkan kita mengarah ke negara yang maju. Salah satu konsekuensi menjadi negara maju adalah semakin banyaknya wirausaha. Singapura misalnya, Malaysia sebagai negara tetangga terdekat kita, sebagai negara yang pernah belajar dari Indonesia, hari ini sudah bisa melahirkan pengusaha kurang lebih 5%. Padahal kita tahu dulu kita mengekspor guru ke Malaysia, kita ya boleh dikata Malaysia itu belajar dari kita. Nah, sehingga ini harus kita dorong.
Singapura sudah 7%, Amerika Serikat lebih tinggi lagi. Inilah yang harus kita dorong untuk bagaimana kemajuan ini. Nah, ini menjadi pengusaha itu peluang dan tantangan. Bagaimana caranya kita pengusaha? Nah, caranya menjadi pengusaha, kita harus rubah pola pikir kita. Nah, kalau Anda menginginkan, Stephen R. Covey, salah satu ahli, mengatakan kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Contoh misalnya, hari ini kalau kita selama ini mungkin bangunnya selalu jam 6 pagi, mungkin kita akan berubah sedikit, bangun jam 5 pagi. Artinya apa? Semakin luasa kita bisa mengatur waktu. Nah, itu mengubah perilaku. Nah, kemudian bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir Anda. Nah, jadi kalau kita mau melakukan perubahan yang besar, kita harus merubah pola pikir kita. Thinking outside of the box. Bagaimana kita keluar dari satu masalah. Kita harus berpikir yang lebih besar lagi. Jangan berpikir, cukuplah saya hidup sederhana. Cukuplah saya hidup biasa-biasa aja. Gitu kan? Tetapi kita harus bagaimana kalau hari ini misalnya kita bisa hidup, bisa berbagi, ya kenapa itu tidak yang kita pikirkan? Nah, itulah cara kita merubah lebih besar. Kalau hari ini kita bisa mempekerjakan orang, kenapa itu kita tidak lakukan? Nah, itulah yang harus kita dorong. Nah, cara merubah pola pikir dapat diartikan sebagai keseluruhan keyakinan yang diterima seseorang sebagai pedoman berperilaku, berpendapat, dan bersikap. Nah, kita menempuh pendidikan ini mulai dari SD sampai SMP, lanjut kemudian ke tingkat SMK atau SMA, lanjut ke perguruan tinggi, itu adalah bagaimana kita merubah pola pikir. Ada satu kesatuan di situ yang kemudian kita akan rubah. Nah, dari sebelumnya mungkin kita malas pergi kuliah, harus kita rajin, banyak tugas, itu adalah untuk bagaimana mendidik kita. Sehingga terjadi sebuah perubahan yang sangat mendasar dalam diri kita. Nah, perubahan dari pencari kerja misalnya menjadi pencipta kerja. Dengan demikian pandangan kita tentang sukses, tidak lagi harus menjadi PNS. Yang terlanjur menjadi PNS, ya alhamdulillah. Tetapi tidak menutup kita tidak boleh bahwa menjadi PNS itu syukur. Kita harus syukuri, tetapi kita bisa berbuat lebih yang lain lagi dengan membuka usaha misalnya. Saya dengan Mbak Novi ini diajari, saya terbuka lagi pikiran saya. Saya harus belajar dengan Mbak Novi ini. Inilah semua, saya harus belajar dengan teman-teman ini yang ada di rumah guru ini, ruang belajar ini. Nah, inilah di mana kita untuk bagaimana merubah pola pikir kita. Sehingga bisa terjadi perubahan besar dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita merubah pola pikir itu tadi, maka kita diperhadapkan ketika kita sudah menjadi berancang-ancang menjadi pengusaha. Nah, kita akan diperhadapkan, ada hal yang kita harus pikirkan dulu, teori kuadran, 4 kuadran pendapatan kita. Nah, kita ini ada 4, yaitu employer, business owner, self-employed, dan investor. Nah, employer itu pekerja, karyawan, Anda memiliki pekerjaan dan bekerja pada orang lain. Itu employee, orang yang mencari kerja. Nah, orang yang angkatan kerja hari ini kita ini, alumni kita khususnya SMK, SMA, banyak kan yang sudah tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Otomatis dia akan menjadi pekerja, menjadi karyawan. Nah, kan banyak perusahaan yang menerima karyawan pada tingkatan SMK, SMA. Nah, itulah mereka berada pada wilayah itu. Kemudian kita ini self-employer yang terlibat dengan dokter, pengajar, PNS, ini self-employer. Kita memiliki pekerjaan. Nah, itu kan? Kita profesional. Nah, kita ini mengajar sudah jelas. PNS itu bayar gaji tahun sekian, golongan ini sekian. Itu sudah jelas, itu self-employer. Kita dibayar berdasarkan profesi kita, profesional kita. Kita ngajar sekian jam, kita ngajarnya sekian jam, bayarnya sekian. Nah, itu self-employer. Kemudian business owner. Business owner ini pemilik bisnis. Nah, Anda yang memiliki sistem bisnis, contohnya itu tadi dengan Mas Nadim, pemilik Tokopedia, gitu kan. Nah, kita harus mengambil contoh dengan Mas Nadim ini, presiden kita, dan lain sebagainya. Mereka semua adalah pemilik bisnis. Orang yang memiliki sistem. Sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, betul pusingnya banyak juga, tidak ada orang yang tidak pusing.
Nah, kalau investor ini adalah pemenangan modal. Nah, sekarang banyak terbuka saham gitu kan, kita bisa beli saham investasi. Nah, itu banyak sekarang sistem penanam modal. Nah, kalau sudah perusahaan sudah bersifat ke TBK, maka itu sudah mengarah ke bisnis investasi. Nah, kan? Jadi kita sudah bisa menanam saham, misalnya sahamnya Metro TV, sahamnya perusahaan-perusahaan yang sudah mewah. Salah satu kemarin calon wakil presiden Sandiaga Uno itu pebisnis ulung semua. Kita harus banyak belajar dari situ dengan karakternya beliau. Nah, itulah 4 kuadran dan kita harus memilih di antara 4 kuadran itu. Hari ini kalau saya misalnya Pak Jumadin, saya Jumadin ya memilih sudah di arah profesional. Meskipun saya juga masih belajar bisnis-bisnis yang kecil. Karena kenapa tanggung jawab saya sudah diikat. Nah, tetapi kita masih bisa berkontribusi yang lain. Nah, kita harus memilih mengarah kemana. Nah, itu tadi. Mengarah ke employee, pekerja, orang yang siap melamar kiri kanan, gitu kan. Nah, setelah sarjana, kita selesai SMK, SMA misalnya, oh ini ada perusahaan sini terbuka. Nah, kita memilih itukah? Ataukah memilih sebagai self-employer? Menunggu pendaftaran CPNS, pendaftaran dokter, pendaftaran ini yang dibayar sesuai dengan kinerja profesional kita. Ataukah kita mau memilih menjadi business owner? Nah, pemilik perusahaan yang bisa mempekerjakan orang. Nah, ataukah kita mau memilih menjadi investor? Nah, salah satu konsekuensinya, kalau investor ini jelas kita harus punya modal. Nah, kalau employer kita semua harus punya modal. Kalau modal employer artinya kesiapan kita untuk bekerja, apa skillnya kita. Kalau self employer ya kita harus profesional. Kalau dokter ya berarti profesional di bidang kedokteran, ahli bedah, gitu kan? Guru dia harus punya kemampuan profesional mengajar, harus tertib dalam mengajar, harus menyiapkan bahan ajar dan lain sebagainya. Kalau business owner, inilah yang memiliki peluang yang sangat besar. Kenapa kita mau pemodalnya kecil, modalnya besar, modalnya apa, itu bisa semua masuk di situ. Termasuk kita yang PNS, bisa juga melakukan business owner. Kita bisa buat usaha, kita mempekerjakan orang, gitu kan. Nah, itu semua bisa kita lakukan. Nah, jadi sekarang kita tinggal memilih yang mana. Kita harus memilih. Apakah menjadi business owner, ataukah menjadi employer, self-employer, atau investor. Nah, semua kita bisa miliki itu. Masuk pada tataran yang lebih teknis, setelah kita miliki itu, nah kita harus mendefinisikan. Kewirausahaan itu kan jelas. Wira itu gagah, luhur, berani, teladang. Jadi kita semua ini orang-orang pejuang, sudah tertanam dalam karakteristik kita masing-masing bahwa ini orang pejuang. Orang yang gagah, orang yang mau mengajar itu Pak butuh kegagahan, harus berani dong. Harus dia ikhlas, harus luhur. Orang yang mengajar itu teladan. Jadi dia punya karakter kewirausahaan, dia punya karakter keberanian. Nah, kita ini mau live di sini, ini contoh besar. Kita harus punya keberanian untuk bagaimana bergerak mengarah ke yang kemajuan itu tadi. Usaha diartikan sebagai kegiatan yang bersifat komersil maupun non-komersil. Jadi menjadi pengusaha itu tidak serta-merta harus income harus besar, tidak. Tetapi kita bisa membantu banyak jenis usaha gitu kan. Jadi hari ini jangan langsung kita berpikir modal, uang, dan lain sebagainya. Tetapi yang penting adalah kemauan kita. Kegiatan kita apa sih untuk menghadirkan satu bentuk kebermanfaatan. Orang yang paling baik kan orang yang paling banyak manfaatnya di mata manusia, di mata Tuhan. Orang yang paling baik di mata Tuhan adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Nah, jadi kita harus senantiasa berusaha untuk berbuat yang terbaik. Itulah yang harus kita niatkan. Sehingga kewirausaha itu adalah seorang yang memiliki karakter selalu tidak puas dengan apa yang dicapai. Dia selalu ingin berbuat yang lebih. Nah, sementara kewirausahaan adalah merupakan sikap mental jiwa yang selalu aktif atau kreatif, berdaya, pencipta, berkarya, bersahaja, berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya.
mau tidak mau, suka dan tidak suka, ketika kita sudah melewati yang namanya pendidikan dan sebagainya, pasti akan kita mengarah kapan ya kita sejahtera. Nah, semua akan mengarah ke situ. Sehingga kita harus kreatif. Kita harus memiliki daya cipta, kita harus berkarya. Kalau kita sudah dikasih sekolah sama orang tua, kita harus bagaimana bertanggung jawab, berkarya, berusaha dalam rangka bagaimana kita ini meningkatkan kelayakan hidup kita. Nah, itu menurut Kemendiknas. Kemudian kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Menurut Drucker 96. Jadi kewirausahaan adalah kemampuan kita untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kegiatan kita hari ini itu sesuatu yang berbeda. Dan ini adalah usaha kita untuk memang tidak ada, kita ini berusaha tidak, kegiatan yang kita lakukan hari ini itu tidak menghasilkan profit yang besar, tetapi kita memberikan satu konsumbangsi terhadap kemajuan pendidikan kita. Itu juga salah satu usaha. Banyak kok orang yang berusaha seperti itu. Jadi tidak semata-mata bahwa itu harus adalah income. Nah, sehingga menurut Ciputra, pendiri perumahan-perumahan mewah, dia mendefinisikan wirausaha itu lebih sederhana lagi. Dengan Ciputra mengatakan seorang entrepreneur atau pengusaha adalah mengubah kotoran dan rongsokan menjadi emas. Nah, seorang yang merubah kotoran dan rongsokan menjadi emas. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita rubah, lakukan hari ini. Saya pernah nonton, Pak, di otomotif itu kan, saya berbicara di otomotif karena saya bidangnya otomotif. Di otomotif itu banyak sisa-sisa sampah dari otomotif. Contoh ban. Nah, ban misalnya, ban mobil, ban motor. Itu hari ini banyak yang sudah mengembangkan itu. Nah, banyak yang sudah mengembangkan bagaimana bahan-bahan sampah itu bisa menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, bisa dimodel menjadi meja, bisa dirubah menjadi kursi, sehingga banyak sekarang hadir sofa mini dari ban, meja dari ban, dan banyak model-model yang lain. Nah, inilah yang harus kita rubah. Bagaimana merubah sesuatu itu yang tidak bermanfaat, dan kepedulian kita terhadap lingkungan akan sangat nyata pada wilayah-wilayah seperti itu. Terlebih di era modern pada hari ini, ya tidak serta-merta sampah, gitu kan? Apalagi kalau di industri sekarang, industri e-commerce itu sangat besar. Bahkan Presiden sampai kemudian bagaimana menjadikan Jack Ma, orang miskinnya Cina, kemudian dia darah seorang guru berhenti menjadi guru dan menjadi entrepreneurship. Itu dia bagaimana merubah dirinya, keluar sehingga dia berhenti dari jadi guru menjadi pengusaha. Hari ini dia menjadi pengusaha e-commerce terbesar Cina. Itu juga yang kemudian ingin dicontoh oleh Indonesia. Sampai kemudian Jack Ma menjadi pembina teman konsultasinya Presiden kita untuk bagaimana mengembangkan kewirausahaan di Indonesia, mendorong e-commerce di Indonesia. Nah, e-commerce itu bentuknya itu tadi seperti Gojek, Bukalapak. Itulah usaha-usaha hari ini yang perkembangannya sangat-sangat pesat. Nah, ya kan? Nah, oleh karenanya itu kita harus mendorong ke hal-hal seperti itu. Nah, kalau karakter kewirausahaan kan sudah jelas, Pak. Bagaimana mengambil resiko, orangnya kreatif, antusias, punya passion, gitu kan? Memotivasi untuk bagaimana berprestasi, orang yang selalu belajar, memiliki karakteristik bekerja sama, itu semua adalah karakteristik yang ada dalam diri kita. Cuma memang banyak kita tidak mengembangkan ini karakter kita. Karakter itu harus senantiasa kita kembangkan. Nah, kalau kita sudah memiliki karakter itu tidak semua, seperti itu tadi bagaimana merubah rongsokan kotoran menjadi emas. Nah, kalau Ciputra ini kan bagaimana memiliki ide, kan? Salah satu tempat wisata yang terbesar di Jakarta itu salah satu idenya dari Ciputra ini. Kalau kita jalan-jalan ke Makassar, properti yang murah ini banyak, ada Citraland, itu ternyata punyanya Ciputra ini. Developernya, pengembangnya, itu idenya. Dia seorang teknik sipil punya ide bagaimana mengembangkan konsep perumahan yang mewah,
Nah, gitu kan? Itu semua adalah pendorong-pendorong untuk kita bagaimana menjadi pengusaha. Nah, memulai usaha itu sederhana, Pak. Kita bisa menjadi waralaba, mengambil alih bisnis, atau memulai bisnis sendiri dari awal. Nah, itu bisa menjadi pilihan. Kita mau memulai dari mana? Nah, gitu kan? Apakah waralaba ataukah, kalau waralaba itu sifatnya seperti KFC, gitu kan? KFC itu sifatnya waralaba. Dia bisa kita franchise, waralaba atau franchise, itu sama, Pak. Jadi perusahaannya sudah ada, sistemnya sudah ada, kita beli merek, itu waralaba. Kemudian mengambil alih bisnis. Mengambil alih bisnis ini, orang yang sudah punya bisnis, tetapi perusahaannya lagi goyah, nah, dia jual. Nah, itu bisa mengambil alih bisnis, tetapi harus dengan memiliki uang yang besar, modal yang besar untuk mulai itu. Nah, yang paling mudah untuk kita lakukan adalah memulai bisnis sendiri dari awal. Modal-modal kecil, gitu kan? Nah, hari ini ide memulai bisnis sendiri dari awal itu harus punya ide yang besar, bagus. Halo Pak Jumadin. Ya, Bu. Halo Pak, ya. Menarik sekali ya Pak paparannya yang memulai bisnis. Kita sebentar berhenti ya Pak ya, break dulu. Bapak silakan minum air minum yang di dekatnya. Kita mau baca-baca komentar dulu nih Pak Jumadin. Ayo Pak Kasno minta tolong di show. Oke, ini dari Pak Imran. Hilang lagi Pak Kasno. Komentar dari Pak Imran nih, Pak Jumadin, teman kita di Latsar, nyimak, good vibes katanya. Lanjut Pak Kasno. Terima kasih Pak Imran. Ini Pak Wijaya Kusuma. Pak Wijaya Kusuma adalah seorang blogger dan YouTuber. Terima kasih ilmunya, terima kasih juga komentarnya Pak Wijaya Kusuma. Om Jai. Lanjut Pak Kasno. Oke, ini juga lagi-lagi teman Latsar nih. Ibu Erna. Nyimak katanya. Jadi ada Pak Imran tadi, Pak Jumadin dan juga Ibu Erna nyimak katanya. Nanya dong sekalian Bu, jangan cuma nyimak. Loh, ternyata nggak cuma peserta Latsar nih Pak Jumadin, ada juga pelatih Latsarnya. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Lanjut Pak. Ini namanya reuni Latsar ini. Lanjut ini ada dari Pak Heril, materinya bagus. Iya Pak, silakan bertanya jika memang ada yang mau ditanyakan Pak. Saya Mbak Novi. Kenapa Pak Jumadin? Heril ini mahasiswa saya ini. Oh, mahasiswanya. Yang jadi mahasiswanya Pak Jumadin, jangan lupa bertanya. Ini penting sekali ya, bagaimana caranya supaya kita bisa membangun usaha sebagai seorang pemula. Ada lagi Pak Kasno komentar ataupun? Ya. Oke, ada pertanyaan nih Pak Jumadin nih dari Bang Andromeda. Ya kan, ini reuni Latsar 5 Dikti nih. Kata Pak Bang Andromeda, bisnis apa yang relevan saat ini? Yuk Pak, dijawab Pak. Silakan Pak Jumadin. Bisnis apa yang relevan saat ini? Terima kasih untuk teman-teman para yang telah memperhatikan kita semua ini. Ini kita sebenarnya ini belajar di sini. Kita ini belajar juga. Saya mau berbagi dengan teman-teman. Nah, memulai bisnis itu apa yang bagus bisnis saat ini? Sebenarnya kalau kita mau berbicara apa yang bagus bisnis saat ini, kan kira banyak jenis bisnis. Ada bisnis jasa, ada bisnis yang bergerak di bidang barang, dan sekarang hari ini yang banyak bisnis yang paling banyak itu adalah yang bergerak di bidang e-commerce. Nah, itu tadi kan seperti Gojek. Artinya orang yang menghadirkan startup untuk melayani kebutuhan menghubungkan kebutuhan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Gitu kan? Saya misalnya pengen gitu kan? Pengen bepergian, itu sudah tersedia Gojek hari ini. Dia melihat kebutuhan itu. Jadi membuat bisnis itu kita harus melihat kebutuhannya kita hari ini. Nah, apa kebutuhan yang banyak hari ini? Nah, itu kita mulai, gitu kan? Kita melihat itu, menimbang-nimbang dulu idenya. Jadi tidak ada bisnis mengatakan, oh ini bisnis yang paling bagus, tidak ada. Tetapi kita harus menyesuaikan dengan banyak hal. Kita harus pikir, oh kemampuan modal saya bagaimana? Kalau saya tidak punya modal, misalnya uang, oh saya bisa buat usaha misalnya menjadi penghubung gitu kan. Antara saya misalnya butuh mobil, Miss Novi misalnya butuh mobil. Nah, gitu kan?
saya cari teman, oh di mana saya bisa carikan Miss Nopi misalnya mobil. Oh ya boleh, ada teman saya punya showroom gitu kan. Saya bisa memfasilitasi. Dari situ saya pasti dapat income. Itu ternyata menjadi penghubung aja antar satu bisnis dengan bisnis. Kita sudah terlibat dalam berbisnis. Jadi sangat-sangat mudah. Yang tidak boleh sekarang itu adalah bagaimana membisniskan diktat sama mahasiswa, karena pasti siswa. Nah, itu kan karena banyak yang protes dengan hal-hal seperti itu. Tetapi Itu bukan bisnis ya Pak ya? ya, itu bukan bisnis. Tetapi jadi kesimpulannya adalah tidak ada bisnis apa yang paling mudah. Semua bisnis pasti punya tantangan, tetapi bukan bisnis jasa tergantung passion saya. Kalau saya hubungannya misalnya bagus, berhubungan relasi, saya suka marketing dengan orang lain dan lain sebagainya. Oh bisa dong buka bisnis jasa. Gitu kan? Jadi tetapi yang paling cepat perkembangannya hari ini bisnis yang bergerak di bidang e-commerce yang melibatkan IT, teknologi dan lain sebagainya, sehingga orang mudah terhubung gitu kan. Saya dengan Miss Nopi bisa terhubung, saya dengan Bang Andro dan teman-teman yang lain, itu semua bidang bisnis. Facebook saja kan, ini YouTube kan, kita tidak pernah, ini bisnis ini, YouTube ini bisnis. Oh dia melihat, oh ini kebutuhan orang hari ini butuh yang sifatnya selfie dan lain sebagainya. Dia membuka ruang-ruang seperti itu. Gitu kan. Jadi tidak ada hukum bahwa model bisnis ini yang paling bagus. Tidak ada. Yang ada adalah butuh komitmen, butuh konsistensi ketika kita memulai bisnis. Jadi seperti itu Bang Andro. Menurut saya tidak ada bisnis yang paling hari ini. Kalau hari ini kita mau buka bisnis makanan, nggak cocok. Kenapa? Musimnya lagi pandemi. Orang rata-rata kalau baru mau mulai memperkenalkan pasti susah gitu kan. Sehingga pasti butuh brand yang baru gitu kan. Tapi kalau punya banyak modal gampang saja. Beli waralaba, sudah punya nama, sistem sudah punya. Tinggal on the track. Tapi kalau nggak punya modal besar, ya mulai bisnis dari kecil. Misalnya ada yang hobi, saya kemarin nonton Ali Kurnia gitu kan. Coba nonton videonya Ali Kurnia. Dia dari orang yang banyak utang, kemudian berhenti jadi pekerja profesional, utangnya dia mulai dari nol dengan modal 900.000, dia cuma membuat penghemat bensin. Dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan, dia bisa menghadirkan income 1,4 M. Modal 900.000, Bu. Bisa dipelajari itu, Ali Kurnia. Itu dia berangkat dari modal 900.000, cuman membuat penghemat bahan bakar kendaraan, motor, mobil. Itu dia ternyata menghadirkan income dalam 3 bulan sudah 1,4 M. Itu salah satu bisnis. Tetapi apakah kita bisa melakukan hal yang sama? Belum tentu. Karena belum tentu kita passionnya kita di situ. Jadi kita bisa mendukung dengan passion kita. Gitu kan? Jadi tidak ada bisnis yang paling bagus, Bang Andro. Tetapi butuh kontinuitas, butuh komitmen, butuh konsistensi. Oke, baik Pak Jumadin, itu dia pertanyaannya dari Bang Andro, bisnis yang relevan berarti ini yang ada hubungannya dengan e-commerce ya Pak Jumadin ya, disesuaikan dengan kondisi dan cepat kebutuhan. Perkembangannya itu yang berhubungan dengan e-commerce, digitalisasi. Terima kasih Pak Jumadin. Ini pertanyaan lagi nih Pak. Mbak. Contoh bisnis jasa seperti apa? Dari WOD, ini mahasiswa pendidikan bahasa Inggris nih Pak. Halo. Ya, ini enggak mau saya WOD ini adalah mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Pertanyaannya adalah contoh bisnis jasa seperti apa? Ya, silakan Pak Jumadin. Ini jurusan bahasa Inggris tadi Pak ya? Iya Pak, mahasiswa saya. WOD, thank you WOD. Ini contoh bisnis jasa itu, ini sebenarnya simple. Anda jurusan bahasa Inggris gitu kan, mau buka bisnis kecil-kecilan, udah pintar, misalnya, sudah menguasai bahasa Inggris, jasanya, bisnis jasa contohnya itu membuka les privat bahasa Inggris, itu sudah bisnis itu, nggak butuh modal itu Mbak, cuma modal klik-klik, misalnya di grup-grup di grup Facebook, grup WA dan lain sebagainya. Itu bisa membuka. Banyak kan orang yang butuh layanan. Anaknya butuh dibimbing khusus di rumah. Anaknya butuh belajar online. Bisa. Les privat online. Itu bisa.
Sempat kan saya diskusi dengan Mbak Novi ini, termasuk punya bagaimana belajar bahasa Inggris dengan online. Oh, ada fasilitas saya, Bu. Sempat saya sampaikan. Nah, itu saya rasa semua model bisnis jasa itu. Sederhananya seperti itu. Jasa itu sifatnya dia menjual pengetahuan, itu sudah jasa itu. Menjual pelayanan. Intinya dia menjual pelayanan, Pak. Dia melayani orang. Jadi kalau dia bisnis yang mudah juga itu dimulai adalah bisnis yang bergerak di bidang pendidikan, Bu. Kenapa? Contohnya itu tadi, les bahasa Inggris, les IT gitu kan, komputer dan lain sebagainya, itu kan butuh. Orang sekarang mau pelatihan, saya aja termasuk orang yang tidak terlalu bagus IT-nya. Saya butuh untuk bagaimana mengupgrade kemampuan saya di bidang itu. Itu bisnis jasa itu. Seperti itu contohnya Mbak Novi. Sederhananya saya ingin seperti itu. Ya, ini kebetulan WOD ini Pak Jumadin, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris yang memang mengambil mata kuliah yang khususnya untuk ICT. Jadi dia adalah hari ini semester ini dia ngambil mata kuliah Computer Based Assessment. Jadi WOD, menurut Pak Jumadin narasumber kita hari ini, bisnisnya itu bisa yang online learning. Kamu kan pasti mengetahui ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Nah, itu juga bisa dijadikan bisnis. Kira-kira seperti Pak Jumadin ya? Iya begitu, itu tren bagus itu kalau dia mengarah ke bisnis online learning. Itu bagus sekali. Ada contohnya Ruang Guru, itu yang sudah besar Pak ya. Ruang Guru itu kan bisnis online learning gitu. Dia sudah bahkan hari ini sudah menasional dan bukan main itu efeknya terhadap dunia pendidikan. Termasuk kegiatan kita ini sebenarnya bagus gitu kan. Oke, baik Bapak, terima kasih juga WOD ya. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Ernawati. Ini kayaknya benar-benar reuni latsar ini ya. Bagaimana cara menjaga konsistensi ataupun komitmen dalam berbisnis? Ya, silakan Pak Jumadin. Dijawab pertanyaannya Ibu Erna. Ya, terima kasih Bu Erna. Bagaimana caranya kita memulai membangun konsistensi komitmen dalam berbisnis? Contohnya seperti ini, gitu kan? Komitmen itu kan kita bisa lihat. Misalnya saya seorang penjual gitu kan. Hari ini saya posting misalnya ke Facebook, ke grup WA. Oh nggak ada yang cek-cek gitu kan. Saya langsung loyo. Nggak ada yang perhatikan ini seharian. Itu bisa di situ kita bisa dilihat komitmen. Kalau hari ini di situ saya berhenti untuk memasarkan, berarti saya tidak komit terhadap bisnis saya. Kan gitu. Contohnya sederhananya kita ini pengajar. Nggak usah dulu deh. Nanti jam kedua baru saya mengajar. Gitu kan? Artinya apa? Saya tidak profesional, tidak komitmen terhadap tugas saya. Kalau pebisnis tugasnya adalah memasarkan yang utama. Kalau Anda berhenti memasarkan, Anda komitmen lagi terhadap bisnis. Kan begitu. Jadi komitmen itu bisa dibangun dari tindakan-tindakan kita. Harus senantiasa bagaimana menyentuh gitu kan, menyentuh setiap hari, membagi informasi dan lain sebagainya. Itu adalah kita berkomitmen, menjaga konsistensi seperti itu. Tetapi kita harus tahu, orang membuka misalnya saya mau memasarkan sesuatu gitu kan, saya harus tahu orang paling banyak membuka IT itu yang berhubungan dengan WhatsApp, Facebook itu jam berapa sih misalnya, gitu kan. Kita harus tahu, orang membuka itu paling setelah bangun pagi, sekitaran kurang lebih jam sekian. Kita posting jam segitu. Jangan di saat orang pada lagi sibuk semua jam 8 pagi sampai jam 10 range orang sibuk itu. Tidak bisa. Habis makan siang. Banyak orang membuka informasi, mencari informasi. Kita harus tahu seperti itu sehingga kita bisa memanfaatkan waktu. Itu trik-trik seperti itu. Salah satunya ya, masih banyak trik-trik yang lain. Tetapi menjaga komitmen dan konsistensi memang ini sangat berat. Jangan satu kali nggak terap misalnya langsung loyo gitu kan, itu nggak boleh, nggak boleh ngoyo-ngoyo gitu, nggak bisa loyo-loyo bisanya gitu kan. Kita harus tetap powerful, tetap semangat untuk hal memulai bisnis ini. Ya, segitu baik, Mbak Pak Novi. Ya, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Ibu Ernawati. Ya, ini ada komentar balik dari WOD. Baik, jelas sekali jawabannya. Terima kasih Pak dan Miss Novi. Terima kasih kembali. Ini Pak Jumadin, WOD ini adalah salah satu mahasiswa kesayangannya Prof. Nudinoni yang guru besar bidang ICT. Senang deh namanya disebut WOD.
Oke, ini sangat menarik sekali ya Pak ya, tapi sayang sekali waktunya sudah 55 menit ya Pak Kasno ya. Ini sampai jam berapa Pak Kasno? Pak Kasno, mikrofonnya belum aktif Pak. Halo Pak Kasno. Ya, 5 Ya. menit lagi mungkin kesimpulan. 5 menit lagi. Oke, Ya. ini kesimpulannya dari pemateri ya Pak ya? Betul. Iya. Oke, silakan Pak Jumadin untuk memberikan kesimpulan untuk paparan materi hari ini. Ya, saya untuk kesimpulannya itu, jadi kurang lebih ada 5 langkah untuk memulai usaha dari nol, gitu kan. Yang pertama itu adalah kita harus menilai dan mengevaluasi diri. Nah, kenapa? Kita ini harus menilai diri kita. Oh, saya ini skill saya di bidang apa? Oh, saya ini tidak cocok di bidang ini, gitu kan? Saya tidak punya kemampuan seperti ini. Kita harus menilai ini, apa kelebihan saya, apa kekurangan saya, peluangnya bagaimana, gitu kan? Nah, itu yang harus kita nilai dulu. Kemudian setelah itu, yang kedua adalah kita harus menjadi sosok yang proaktif. Setelah kita menilai diri kita harus menjadi sosok yang proaktif. Oh, saya kurang dalam hal skill, misalnya IT. Oh, saya harus belajar IT dong. Saya orang yang kurang skillnya dalam bidang, misalnya bahasa Inggris. Sementara sekarang hari ini hampir semua kebutuhan adalah IT itu berbasis bahasa Inggris. Oh, berarti saya harus proaktif berbahasa Inggris supaya saya bisa mengikuti perkembangan teknologi. Nah, kemudian setelah itu semua kita harus meluangkan waktu kita itu untuk berpikir kreatif. Kenapa? Ini merupakan tindak lanjut. Berpikir kreatif ini supaya kita bisa melahirkan ide. Nah, kalau ide sudah ada, kita harus banyak belajar bagaimana pengalaman orang lain. Itu tadi kenapa saya mencontohkan misalnya dengan Mas Nadiem, menteri kita gitu kan. Kenapa? Kita harus belajar dari dia. Dia orang muda, punya platform e-commerce yang besar, kecerdasannya bagus. Nah, kita harus banyak belajar dari orang-orang yang sukses. Kita harus mencari mentor. Kemudian kita harus bekerja sesuai dengan passion kita. Nah, kalau ada sesuatu, passion saya ini, saya bosan, misalnya nggak bisa kalau saya bidang IT, saya nggak cocok. Ya jangan bergerak di bidang IT. Oh, saya suka masak. Oh, kalau Anda suka masak, kembangkan itu kemampuan memasak Anda. Itu passion Anda. Coba buka usaha di situ. Anda suka bidang IT, oh saya suka IT. Oh, kembangkan di bidang IT. Sehingga Anda punya kemampuan dari situ. Nah, kemudian ada 3 hal pokok. Nah, dari 3 hal pokok ini, untuk kita bagaimana bersaing, kita harus menilai positioning kita, apa kelebihan kita, apa nilai berbeda kita dari orang lain. Punya usaha itu harus punya usaha yang unik. Nah, gitu kan? Harus punya usaha yang unik. Kalau kita punya lembaga kursus, harus punya lembaga kursus yang unik. Apa bedanya dengan yang lain? Apa bedanya dengan yang sudah ada? Itu penting untuk kita lakukan. Nah, gitu kan? Nah, sekarang nggak usah ragu gitu kan. Membuka usaha itu jangan ragu. Nah, Anda tahu pasti penduduk Indonesia itu tadi saya bilang kurang lebih 268 juta jiwa, itu adalah pasar kita. Nah, segmennya kita di mana kita harus memilih. Nah, itu kan kita harus memilih. Ada segmen kelas atas, kelas menengah, ada kelas bawah, gitu kan? Nah, itulah yang harus kita perhatikan supaya kita ini bisa mengembangkan apa yang kita lakukan. Paling tidak sekarang kita harus menanamkan karakter bisnis kita, memulai dari hal-hal yang kecil. Nah, kalau saya menyarankan yang namanya pemula, jangan berpikir usahanya langsung besar. Nah, usahakanlah yang belajar dari yang kecil, gitu kan? Nah, bisnis e-commerce itu platformnya tidak terlalu langsung besar, tapi dia harus mulai dari kecil. Nanti setelah ini mau berkembang, pasti dia cari investor. Nah, saya kira seperti itu, Miss Novi, Mas Kasno, dan Pak Yahya. Saya kira waktunya juga sudah mendekati, itu kesimpulan saya. Sekarang saatnya kita untuk memulai bisnis. Nah, saatnya kita menjadi entrepreneur supaya kita bisa mendukung negara yang berkemajuan. Saya kira seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada semua dari host, Miss Novi moderator, dan Pak Yahya, beserta dengan seluruh teman-teman yang sudah live pada hari ini. Terima kasih semua. Ini merupakan kesempatan saya untuk belajar. Ada bahasa salah satu hadis yang mengatakan seperti ini, hari ini kita harus bersusah-susah belajar supaya kita bisa sejahtera di masa depan.
Karena kalau kita hari ini tidak mau bersusah-susah belajar, maka kita akan menikmati kemiskinan di masa depan. Itu yang harus kita tanamkan supaya kita ini bisa saling mendukung untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Jumadin. Ini minta izin, mohon izin kepada Pak Kasno dan juga Pak Yahya ini membaca dua pesan terakhir dari Bang Andromeda. Tampilan videonya di Zoom biar terlihat wajahnya. Tadi tidak bisa di Zoom karena ada lagi paparan ya Bang Andromeda. Kemudian juga dibilang Miss wajahnya mana. Kebetulan saya ini adalah moderator dadakan Bang. Jadi tiba-tiba dipanggil makanya tidak siap. Jadi mohon maaf. Oke. Baik, demikian paparan yang sangat amat menarik dari pemateri kita pada hari ini dengan judul Strategi Membangun Usaha untuk Pemula oleh Bapak Jumadin SPD MPD, seorang dosen dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada para peserta, bukan para peserta kali ya, yang menyimak live streaming kita pada hari ini, khususnya kepada teman-teman dari Latsar Dikti Angkatan 5 tahun 2019 yang pernah Latsar di BPPK Makassar. Nggak cuman peserta Latsarnya, tapi juga pelatihnya, Bapak Ridwan. Terima kasih banyak Bapak. Selain itu juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Wijaya Kusuma, Om Jai, seorang blogger dan juga YouTuber, dan juga kepada mahasiswa dan mahasiswi Universitas Negeri Makassar. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya, Lali Novia, selaku moderator, mengucapkan terima kasih dan saya serahkan kembali kepada host kita, Bapak Kasno. Silakan, Pak Kasno. Ya, terima kasih pada seluruh pengisi materi saat ini, yaitu Miss Novi selaku moderator dan Bapak Jumadin. Halo Bapak Jumadin, sangat luar biasa materinya hari ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat kita semuanya bagaimana membangun usaha atau bisnis di era yang saat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, dan saya mohon untuk Pak Jumadin di lain waktu untuk bisa mengisi yang lanjutannya tadi, sepertinya menarik sekali Pak ya. Dan, boleh Pak. Ya, jadi artinya paparan yang telah diberikan tadi sangat luar biasa. Dan saya selaku host pada kesempatan sore hari ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan juga buat relawan guru tanggap corona, dan acara ini juga didukung oleh PGRI Pusat Jakarta dan juga Komisi 10 DPR RI yang bidangi pendidikan dan olahraga. Dan saya sendiri selaku host, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan tetap stay di setiap harinya di sesi 4 yaitu sore jam Ya, pemirsa, nampaknya di detik-detik akhir daripada kegiatan ini ternyata Pak Kasno hostnya mengalami kendala sinyal dan gambarnya kelihatan membeku ini ya Miss Novi dan Pak Jumadin ya. Iya, freezing Pak. Di freezing. Fotonya banyak kali kali. Ya, biasanya setelah freezing ini langsung hilang nih biasanya. Oke, kalau gitu saya lanjut, kita tutup aja ya pemirsa ya. Tetap stay tune di jam yang sama di pukul 16 atau jam 4 waktu Indonesia Tengah setiap hari untuk sesi-sesi SMK dan materi-materi yang umum yang akan diisi oleh materi-materi yang berbeda dan narasumber yang berbeda pula. Tetap stay tune di channel Rumah Belajar Streaming. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.